langsung kepada materi. Tetapi sebelum itu, I will show you a pictures. Okay, do you know what this picture is? Yes, noodle. Apa arti dari noodle? Me? Yeah, you're right. Now, I will show you how to cook it by using text. Okay, this. Di dalam teks prosedur ini menjelaskan tentang bahan-bahan, kemudian step-step yang dibutuhkan untuk membuat mie. Dengan dijelaskan dengan jelas dan detail. From this text, kita dapat mengetahui dan get information mengenai tata cara memasak mie, kemudian bahan-bahan yang diperlukan. Juga begitupun all my students, ketika kalian ingin membuat sesuatu, misal like your favorite drink or your favorite food, kalian pasti mengetahui bahan-bahan dan step-step atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kalian untuk membuatnya. Seperti yang kalian sebutkan di awal tadi, like kalian ingin membuat fried rice, banana cake, or coffee, pasti kalian mengetahui ya langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Hal ini jika kalian menuliskannya dalam sebuah teks atau paper atau buku, itu disebut dengan prosedur teks. For a clear understanding, I will show you a video. Student, perhatikan video yang akan Miss tunjukkan, perhatikan dengan seksama, karena ini tidak berbeda jauh dengan teks, tetapi hanya bentuknya video. Tetapi kalian akan mendapatkan gambaran lebih dari teks prosedur. Oke, setelah kalian melihat video yang telah Miss tunjukkan tadi, apa yang kalian ketahui tentang video tersebut? Ya, ini menceritakan atau menjelaskan tentang how to make banana sandwich. Dimulai dari ingredients yang dibutuhkan, kemudian step-step yang emang harus dilakukan untuk membuat banana sandwich tersebut. Oke, students, setelah kalian melihat atau mengetahui gambaran awal tentang prosedur teks, baik dari teks atau video yang telah Miss tunjukkan tadi, kemudian Miss akan meng-explain secara menyeluruh tentang apa itu prosedur teks. Perhatikan dengan seksama. Oke, look at the presentation in front of the class. Oke, perhatikan dengan baik-baik ya. Jadi, definisi dari prosedur text is the text that tell how to make or prepare something. Jadi, prosedur teks itu menjelaskan tentang bagaimana cara membuat atau mempersiapkan sesuatu, yang mana biasanya diawali dengan pemilihan judul dengan ditandai dengan kata how to, baik dari how to make or how to prepare.
yang mana dalam teks prosedur itu membutuhkan step-step. Jadi step itu kan tadi langkah-langkah yang memang harus dilakukan untuk membuat sesuatu atau mempersiapkan sesuatu tersebut. Kemudian di prosedur teks itu ada language features. Nah, language feature atau fitur kebahasaan yang ada dalam prosedur teks itu ada 4. For the first, discuss fact about the making or use of something. Jadi menjelaskan tentang fakta tentang membuat atau menggunakan sesuatu. Misalnya jika kalian ingin membuat sesuatu, kalian pasti akan menjelaskannya dengan sebenar-benarnya. Oke, karena ini membahas tentang fakta, maka tenses yang digunakan yaitu present. Kalian tahu apa itu present tense? Ya, verb 1. Kemudian language feature yang kedua yaitu need to explain some step we must use the common sentence or imperative sentence. Jadi dalam prosedur teks itu membutuhkan step yang memang menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah seperti campurkanlah atau mix, add, tambahkanlah, kemudian repeat. Nah, itu maksudnya imperative sentence. Kemudian language feature yang ketiga itu explain the steps of manufacture or use. Jadi menjelaskan step-stepnya. Biasanya di sini stepnya menggunakan frekuensi first, second, kemudian third, itu then, after that, itu masuknya ke steps, sequence. Kemudian yang terakhir itu provide a description of time or duration. Jadi juga harus menyertakan durasi atau waktu-waktu yang dibutuhkan untuk membuat apa yang akan kalian buat. Misalnya kalian ingin membuat scramble eggs, maka waktunya berapa yang kalian butuhkan? Like 3 minutes or 20 seconds, ya, itu bisa contohnya seperti itu. Ya, are you understand, students? Okay, good. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang generic structure dari prosedur teks. Jadi, di dalam prosedur teks itu ada 2 structures. For the first, ingredients or materials, and then the second is step-step atau langkah-langkah. Nah, ingredients itu bahan-bahan yang harus digunakan untuk membuat atau mempersiapkan sesuatu tersebut. Kemudian, step-step itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Menggunakan step ini menggunakan kalimat imperatif, kemudian durasi waktu, kemudian menggunakan present tense. Nah, ini contoh tentang prosedur teks, how to make scrambled eggs. Nah, di sini ingredients atau bahan-bahan yang dibutuhkan ada 4. Like 2 eggs, milk, 1 teaspoon of butter, and a pinch of salt and water. Jadi dalam membuat scrambled eggs ini membutuhkan 2 telur, kemudian susu, kemudian ada butter, garam, dan air. Nah, itu ingredients dari scrambled eggs. Kemudian ada step-stepnya, step-step yang harus digunakan untuk membuat scrambled eggs. Di sini ada 7, yaitu first crack the eggs into a small bowl and a pinch of salt and pepper until all is well blended. Kita terjemahkan sama-sama ya.
Jadi, pertama itu apa? Crack the eggs. Ya, pecahkan telur, kemudian tuangkan ke dalam mangkuk. Dan tambahkan garam dan pepper itu merica. Kemudian aduk sampai rata. Nah, yang kedua itu, in a frying pan, add butter and let it melt. Jadi, kemudian kita siapkan frying atau pan, kemudian letakkan di atas kompor. Kita letakkan butter di atas pan-nya, tunggu sampai meleleh. Nah, setelah itu tambahkan telur tadi yang telah dikocok, kemudian ditambah dengan susu, yaitu pour the eggs and milk and white for around 20 seconds. Do not stir it. Jadi tunggu sampai 20 detik dan jangan diaduk. Kemudian after that artinya apa? Setelah itu, setelah itu fold the eggs to the center and stir it with a spatula. Jadi geser telur tersebut ke tengah, kemudian balik dengan spatula, And the next step is, coba Fajar baca. Oke, good. Jadi yang kelima itu apa? Yang kelima itu, ulangi step-step tersebut sampai telurnya habis dan matang semua. Kemudian the last is, coba Siva baca. Oke. Leave the eggs. Oke, the last itu, leave the eggs and put them on the serving plate. Your scrambled eggs are ready. Jadi, letakkan scrambled eggs yang telah dibuat tadi ke dalam piring atau ke atas piring. Dan kemudian scrambled eggs tersebut telah jadi. Okay. From the explanation I have presented earlier, are there any questions? No? Oke, jadi kalian sudah paham semua ya. Kalian harus paham materi ini nanti karena Miss akan memberikan latihan atau tugas. Tetapi sebelum itu, Miss akan give you a game, yang mana game tersebut namanya game Hi and Hello. If I say hi, you say hello. If I say hello, you say hi. Okay? Okay, start. Okay. Hi. Hello. Hi, hello. Hello, hi. Hi, hello, hi. Okay. Tujuan dari games ini untuk melatih konsentrasi kalian, karena nanti setelah ini Miss I will divide you into several groups, yang mana nanti Miss akan menunjukkan sebuah video dan kalian harus menulis atau menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas yang Miss akan bagikan. I think I will divide you into two groups. Okay, for the first group is Fajar and Shiva, and the second group is Ani and Effie. Okay, students, I will show you a video. Kemudian kalian perhatikan dengan seksama atau tonton dengan seksama video yang akan Miss tunjukkan. Oke, students, setelah kalian menonton video yang telah Miss tayangkan tadi, kemudian kalian
tiap grup dari kalian menjawab atau answer the question yang ada di dalam kertas yang Miss akan bagikan ini. Oke, ini first group and then this second group. Jawab pertanyaan tersebut dengan baik ya. Oke, I will give you 5 minutes untuk mengerjakannya. Oke, time is over. Kumpulkan jawabannya. Oke, ini for and then second group. Oke, good. Oke, now kita akan membahas atau menjawab pertanyaan tadi dengan bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan tadi dan menjawabnya dengan bersama-sama. Walaupun kalian telah mengumpulkannya, nanti kita bahas bersama-sama dulu ya. Oke, from the video yang telah kalian saksikan tadi, makanan apa yang dibuat? Ya, telur keju. And then what material are needed? Jadi material atau ingredients apa yang dibutuhkan? Oke, eggs, salt, and then pepper, and pan, spatula. And then how many steps are explained? Yes, 5 steps. Good. Ternyata kalian memperhatikan videonya dengan baik ya. You're amazing. Kita telah membahas tentang prosedur teks, baik dari pengertian, kemudian language feature, kemudian structure, kita sudah membahasnya. Dan kita telah membahas materi ini dengan baik dan juga dengan lancar. Students, are you happy and understanding about prosedur text? Ya, alhamdulillah, good. Materi hari ini setelah selesai ya. Kemudian nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya.